Minas Mambung. Ya, jadi sejak awal ada lagi yang resen. Bukan direncanakan ya, lebih tepatnya begini. Ini adalah tugas akhir dari kelas menulis 4 media batch kedua. Belum direncanakan temanya. Ketika kita menulis awalnya tuh berapa peserta ya? Aku lupa, 27 ya. 27. Kemudian 2 orang tidak menyelesaikan TA. Kemudian 24 orang menyelesaikan TA, yang 2 izin ini apa, melambaikan bendera putih ya, tanda menyerah ya. Saya menambahkan jadi 25 karena kata mereka kalau 24 tuh nggak keren, bagus 25 ya, katanya. Ya, oke lah. Nah, tema misteri ini kita pilih di akhir, ketika kita menjelang bikin tugas akhir. Pertama tuh kita tadinya temanya bukan ini ya. Iya. Pertama itu temanya adalah orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Sehari-hari yang kita temui orang-orang di sekitar kita. Kok ini terlalu luas kayaknya gitu ya, kurang spesifik. Akhirnya kita ganti misteri. Misteri itu tidak hanya horor gitu ya. Misteri itu bisa politik, asmara, bisa klinik, mistis gitu ya. Akhirnya jadilah 25 ini, dan ini pun juga prosesnya ruwet ya. Bolak-balik bantai di kelas, kemudian revisi, dibantai lagi, revisi. Itu belum ke saya, nanti ke saya tuh masih ada revisi lagi. Nah gitu, itu sampai sebulan ya waktunya ya. Gitu. Salah satu proses kreatif yang saya lakukan untuk cerpen ini adalah mencari nama karakter yang sesuai. Saya butuh nama yang ada arti kata anak kecilnya, dan di dalam buku kumpulan nama bayi itu saya menemukan nama Adamnan yang artinya anak laki-laki kecil. Untuk scene di mana Adamnan membuka baju dan di dalam perutnya ada lacinya, saya dapat dari video lama yang menunjukkan seorang yang membuka bajunya dan di bawah baju itu ada baju lagi. Jadi dari situ saya olah baju itu, saya ganti dengan laci. Yang beli bukunya masih rencana, harap segera dilaksanakan karena melaksanakan rencana itu baik. Terima kasih. Yang paling saya ingat dalam pembuatan naskah saya adalah saya harus berjuang mati-matian untuk mencari referensi yang berhubungan dengan cerita saya, agar cerita saya dapat diterima dan dapat dinikmatin oleh pembaca. Saya harus mengganti 5 kali judul. Belum lagi isi-isi yang ada di dalam naskah saya. Adalah, yuk krungu apa rayu? Labirin 25 iki wis terbit lho. Aja lali dah ya. Do tuku kok. Halo, saya Yuliadin Kebudaswari. Dalam Labirin 25, saya menulis sebuah cerpen yang berjudul Nyai Ronggeng Beureum. Dalam cerpen ini, saya berkisah tentang tarian di daerah Jawa Barat yang bernama tarian Ronggeng Gunung. Ini saya tulis berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, juga novel karya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Jangan takut, Kadede, desis Nyai. Tidakkah kamu tak pengen tahu kelanjutannya? Belilah. Pembuatan cerpen Pagi Milik Dena, salah satu cerpen yang ada di buku Labirin 25 ini, seru abis karena setelah 2 bulan dapat mentoring dari para suhu-suhunya, para gurunda-gurundanya. Kemudian habis itu saya lahiran dan harus membuat cerpen untuk bisa masuk di antologi cerpen Labirin 25. Jadi seru, sambil ngomong bayi sambil bikin cerpen, jadi jangan lewatkan, pasti sip buku Labirin 25. Yuk beli buku Labirin 25-nya, dijamin pasti bakal nagih, gak akan berhenti baca sampai halaman terakhir. Seperti yang ini cerita yang di Labirin 25 ini. Nah, saya sih mengharapkannya ada twist gitu. Nah, twist itu biasanya terjadi ketika justru yang harusnya bagian terakhir kita tulis di awal-awal dulu. Oh ini akhirnya akan kayak gini nih. Gitu. Jadi bebaskan dulu beban-beban yang
ada di pundak ini, wah ini harus jadi bagus, nggak harus bagus. Cerpen jelek juga nggak apa-apa gitu. Nanti kan ada yang bilang bagus, bilang bagus ini bagus, ini ditambahin itu gitu. Jadi menurut saya sih supaya bisa mengalir lancar harus dituliskan dulu, ditulis dibaca. Bagian yang paling menyenangkan kalau menurut saya dari menulis cerita pendek itu adalah karena kita bebas membongkar kapan saja. Ini cerita misalnya kayaknya nggak cocok di sini, dipindah ke cerita lain boleh. Itu kan kita yang punya wewenang, yang punya hak untuk menyusun cerita kan kita. Jadi jangan khawatir, ada saatnya cerita itu sama sekali nggak mengalir, ada cerita yang mengalir dengan indahnya gitu, karena menurut saya cerita itu punya karakternya sendiri-sendiri. Terima kasih kepada para guru yang telah sudi membagi ilmu untuk kelas menulis cerpen Patmedia batch kedua. Berkat kerja keras para guru, jadilah buku ini Labirin 25. Beli ya, kalau enggak Halo, saya Sari Kuswoyo. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang mengajarkan saya menulis, sehingga akhirnya saya terpilih menjadi salah satu dari 25 penulis cerita misteri dalam Labirin 25. Ucapan ini saya sampaikan untuk guru saya, Ibu Wina Wibowo Bojonegoro, Bapak Damhuri Muhammad, Mas Yusri Fajar, Mas Sitok Srengenge, Mas Suri Alhamdulillah, Oka Rusmini, Vika Wisnu, Nikomang Aryani, dan Ianusa Nugroho. Matur nuwun sangat, dan terima kasih, benar-benar sungguh-sungguh terima kasih karena ilmu yang didapat amat sangat luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memesan buku Labirin 25, karya tulis 25 perempuan jagoan-jagoan semua. Dan untuk yang belum, ayo dong pesan. Terima kasih. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Wina Bojonegoro sebagai guru pembimbing saya pada kelas menulis yang kedua ini. Buku ini bertemakan tentang kisah-kisah misteri. Variasi sekali. Penasaran? Segera PO. Halo, saya Wendy. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para guru yang telah memberikan ilmunya kepada kami di kelas Patmedia ini sampai tercipta buku Labirin 25. Kak Wina Bojonegoro, Bang Damhuri, Bang Yusri Fajar, Bang Masdar, Pak Sitok Srengenge, Pak Masuri, Kak Oka Rusmini, Kak Vika Wisnu, Kak Nikomang Aryani, dan Pak Ianusa Nugroho. Terima kasih banyak. Jangan lupa beli bukunya ya. Kepada semua guru-guru kami di kelas menulis batch kedua ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman dalam kelas menulis yang selalu mensupport, terima kasih juga. Jangan lupa beli bukunya ya. Hai, selamat atas peluncuran buku kumpulan cerpen yang berjudul Labirin. Labirin jarene itu hasil karya penulisan dari 25 perempuan hebat. Perempuan-perempuan yang menulis cerita pendek tentang misteri. Cerita pendek misteri. Makin penasaran kan? Halo, saya Harvey Maleholo. Ingin mengucapkan selamat atas peluncuran buku kumpulan cerpen yang berjudul Labirin. Dan hebatnya buku ini cerpennya ditulis oleh 25 penulis wanita. Selamat atas peluncuran buku kumpulan cerpen dengan judul Labirin. Ini adalah hasil karya dari 25 perempuan hebat Indonesia yang menuliskan cerita pendek tentang misteri. Halo teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang suka membaca cerpen, saya ingin merekomendasikan sebuah buku yang berjudul Labirin 25. Labirin 25 ini adalah kumpulan cerpen yang ditulis oleh 25 penulis perempuan luar biasa. Kesulitan saya adalah membuat dialog.
Gimana dialog itu terkesan natural. Selamat atas launchingnya Labirin 25. Ojo lali tuku buku Rek. Sebagai pendatang baru, saya merasa kesulitan menentukan diksi-diksi terbaik menurut kacamata mentor. Sehingga saya perlu mencari wangsit. Wangsit. Jangan lupa beli bukunya ya. Salah satu tantangan di dalam menyelesaikan buku ini adalah seperti saya terbiasa untuk menulis esai, sementara ini adalah fiksi bergenre misteri lagi. Jadi di situ saya harus memperbanyak untuk membaca cerpen yang lain sebagai bahan referensi. Yuk, buruan beli buku antologi cerpen misteri Labirin 25. Saya Vivit Sambas. Terima kasih. Tidak ada masalah sebenarnya jika kita fokus pada solusi masalah PR yang banyak, asal setelah materi terus kemudian kita mengerjakan PR sebenarnya sih gampang, masalahnya cuma kita menunda. Oh ya, satu lagi tentang jaringan internet. Hantu? Oh tidak. Misteri di sini beragam, nggak percaya cobain deh, kepoin, beli, mumpung masih murah. Dalam pembuatan cerpen ini, saya kesulitan membangun konflik, sehingga harus melalui tahapan revisi berkali-kali. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah memesan Labirin 25. Bagi kawan-kawan yang belum, beli ya. Halo, saya Damhuri Muhammad, salah satu narasumber kelas fiksi daring Angkatan 2 2020 di bawah manajemen Padma Media, ingin mengucapkan selamat atas terbitnya antologi cerita pendek Labirin 25 karya para peserta kelas fiksi daring tersebut. Selamat dan sukses untuk semua, terus berkarya dan jayalah terus sastra Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya, salam sastra. Saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan kelas menulis online Padma Media Batch 2 atas terbitnya buku Labirin 25. Karya yang bagus adalah karya yang sudah lahir dan kalian membuktikan itu. Salam sastra, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nikoma Aryani. Saya mengucapkan selamat atas terbitnya antologi cerpen misteri Labirin 25. Selamat kepada semua penulisnya. Mudah-mudahan buku ini dapat diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Mantap! Saya Yusri Fajar, salah satu pemateri kelas menulis cerpen Padma Media, mengucapkan selamat atas terbitnya buku kumpulan cerpen yang bertajuk Labirin 25. Semoga para penulis cerpen dalam buku ini terus bersemangat untuk melahirkan cerpen-cerpen yang bernas dan berkualitas. Mood itu saya pikir kalau kita biasa menulis, mood itu gampang kok. Setiap bangun pagi biasanya kan masalahnya itu disiplin aja. Kalau karya perempuan, terutama karya-karya perempuan yang kalau kita lihat dari tahun jangka baru gitu, biasanya isu-isunya, tema-tema yang ditawarkan adalah tema-tema tentang kemerdekaan, perjuangan, kemudian beralih perkembangan sastra perempuan tahun 70-an itu kita sudah lebih terkenal orang ke pop. Orang tidak lebih kenal Mariano Katopo dibandingkan orang malah kenal Margate atau Mirawe tahun 70-an. Kemudian tahun 90-an masih berkembang karya-karya sastra seperti itu. Tahun 2000 mulai muncul perempuan-perempuan yang menulis dengan tema-tema kesadaran mereka atas seksualitas tubuh mereka sendiri, pikiran-pikiran mereka sendiri, beban-beban apa saja, beban-beban domestik yang mereka bisa tawarkan di dalam karya-karyanya gitu. Jadi kita lihat itu Ayu Utami, Jenar, itu eksploitasi tubuh yang dikemas dengan estetika yang saya pikir estetika yang menarik. Bahasa figuratifnya juga terpilih, jadi ada bahasa-bahasanya, estetikanya memang terjaga secara bahasa gitu. Jadi itu yang menjadi ciri khasnya gitu. Walaupun kita juga melihat pada karya-karya perempuan yang lain yang hanya menjaga estetika,
dan bagus. Jadi kita membaca karya-karya Nukila Amal itu biasanya kita melihat bahwa karya-karya itu menawarkan sesuatu yang luar biasa, seperti membaca puisi. Ibuku adalah lumba-lumba di laut, yang misalnya seperti itu. Jadi dia punya kemampuan berbahasa yang luar biasa. Lalu perempuan-perempuan yang muda sekarang, anak-anak generasi yang terbaru sekarang, perempuan-perempuan itu menulisnya justru mereka tidak memikirkan karya, mereka main hajar aja gitu. Jadi saya Nining, pengalaman saya mengikuti kelas menulis cerpen Padma Media Publisher menarik, sangat menarik karena di dalamnya ada guru-guru yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yang paling membekas di kepala saya adalah saya paling sering kena denda karena paling sering telat mengerjakan PR. Denda itu bukan apa-apa, denda itu juga buku yang buku-buku cerpen yang harus diberikan kepada penulis lain yang mengerjakan PR dengan tepat waktu. Silahkan beli buku Labirin 25 di 081 23 24 25 22. Proses pembelajaran dilakukan setiap akhir pekan sebanyak 10 kali. Di dalam kelas, peserta secara interaktif melakukan komunikasi dua arah dengan para mentor. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembaca dan penikmat cerpen Labirin 25. Sing durung tuku orek. Halo, nama saya Zafira, peserta termuda dari kelas Pad Media Publisher Batch 2. Pada awalnya saya agak kesulitan menyesuaikan diri, tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa nyaman. Kemampuan saya pun terasah dan ide-ide semakin berkembang. Ditambah, saya jadi lebih mengetahui mengenai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih Pad Media. Mau tahu apa yang ada di dalamnya? Tunggu apa lagi? Segera miliki dan order sekarang juga.